Ya, waktu dan tempat kepanton seteruskan. Jemaat daripada GKKA Indonesia Jemaat Nunukan, ya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas. Apakah ini aja ya Richard? Pak Ruben gimana Pak Ruben? Takut aja gitu. Hah? Iya. Sudah tidak ada feedback, ya. Oke. Mungkin bisa kasih jempol aja Pak Amos kalau suara saya terdengar dengan jelas. Iya. Apakah jelas? Ya, Pak. Ya, ya. Kali lihat dengan jelas. Jadi kayak pembina gitu dia. Pembinaan jemaat dan aktivis GKK PowerPoint-nya gitu. Suaranya jelas, PowerPoint sudah nampak. Ya. Dalam tadi ada feedback sedikit. Aku pada saat itu Bapak di depan yang baik. Kami dia anak pemuda yang hadir berdoa untuk setiap kami boleh belajar satu kebenaran mengenai gereja. Kami tahu Tuhan ketika Engkau menempatkan kami di gereja, Engkau punya maksud dan tujuan yang mulia. Karena itu Tuhan jangan biarkan kami sebagai jemaat hanya datang karena kami adalah orang percaya, tetapi tolong kami juga tertanam dalam gereja. Kami bertumbuh, kami melayani Engkau, kami mengabarkan Injil bagimu, kami menjadi anggota gereja sesuai dengan kehendak-Mu. Pimpinlah waktu-waktu ini ke depan yang singkat, tolong kami boleh memahami. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan menjadi berkat bagi setiap kami. Dengan firman-Mu kami menjadi anak-anak-Mu yang memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya tadi saya sudah diperkenalkan oleh Pak Amos kepada kita sekalian, tetapi mungkin saya sedikit lagi memberi perkenalan. Ya, tadi sudah disebutkan, saya adalah pelayan Tuhan di Yayasan Hati Sukacita Indonesia yang berkedudukan di Tulung Agung di Jawa Timur. Kemudian saya juga melayani sebagai dosen Biblika dan Praktika
di Sekolah Tinggi Teologi Excelsius, ya, yang bertempat di Surabaya. Selama ini mengajar secara Zoom. Kemudian sekarang memang saya juga sedang studi lanjut. Saya mengambil program Doktor Teologi di STJV di Makassar, ya. Ini baru akan masuk semester 3. Saya punya istri, ya, 1 dan anak 2, ya. Enggak dibalik Bapak Ibu, ya, istri 2 anak 1, bukan. Istri 1 namanya Ibu Berta Natania, istri saya sebagai seorang guru di sekolah yang kami dirikan di Tulung Agung, namanya Sekolah Istana Bintang Bangsa School, ya, sekolah playgroup TK dan SD. Saya punya 2 anak yang ada di PowerPoint. Yang pertama Kaiden, usia 10 tahun, akan 11 tahun ini, dan yang kecil Denzel itu akan umur 2 tahun bulan November ini. Jadi nama saya Anton, istri saya Berta, anak pertama Kaiden, anak kedua Denzel. Kami A, B, C, D, ya. Supaya gampang Bapak Ibu, ya, kalau anak ketiga nanti C, anak keempat nanti D, E, F, G, H, I, J, terus bisa sampai Z Bapak Ibu, ya. Tapi enggak sih, mungkin enggak sebanyak itu anaknya. Ya, itu sedikit intermezzo ya Bapak Ibu. Oke. Kemudian saya juga adalah seorang penulis buku. Saya menulis beberapa buku. Ini buku planning, adalah buku self-help yang berdasarkan dari firman Tuhan. Memang saya punya hobi, ya, menulis buku. Saya sudah menulis di jurnal, menulis di artikel gereja, menulis di bulletin gereja, menulis di surat kabar, dan berbagai penerbitan lainnya. Buku saya sudah menulis 13 buku. Ya, mungkin itu perkenalan singkat dari saya. Oke. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, waktu kita bicara mengenai gereja, gereja itu berasal dari bahasa Yunani, eklesia. Mungkin ini adalah pengetahuan umum, yang berarti adalah mereka yang dipanggil keluar. Eks itu keluar. Jadi, kita adalah orang-orang percaya yang Tuhan panggil dan Tuhan kuduskan untuk kita masuk ke dalam dunia ini menjadi garam dan terang. Kita adalah orang-orang percaya yang telah diselamatkan oleh Tuhan, umat pilihan Allah. Maka gereja, sekali lagi, adalah bukan tentang gedung. Dulu kita sering nyanyi lagu, gereja bukanlah gedungnya, begitu ya. Jadi gereja itu bukan bicara gedung. Gedung hanya sarana, tapi gereja adalah kumpulan orang-orang percaya, di mana Kristus adalah kepalanya, kita adalah anggotanya. Maka gereja adalah milik Kristus yang telah dibeli oleh darah Kristus. Kemudian bicara mengenai gereja, kapan gereja berdiri? Nah, gereja berdiri itu adalah di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47, yaitu kumpulan gereja mula-mula. Bapak Ibu tentu sering sekali atau pernah membaca Kisah Rasul 2 41 sampai 47. Di situ adalah bagaimana orang-orang percaya bertumbuh dan menjadi banyak, dan bagaimana mereka menjadi anak-anak Tuhan yang sering berkumpul untuk belajar Alkitab, berkumpul untuk persekutuan, dan mereka disukai oleh semua orang. Jemaat Tuhan yang terkasih, bayangkan kalau gereja kita di GKK Nunukan, jemaat kita boleh bertumbuh, jemaat kita boleh menjadi besar, jemaat kita boleh disukai oleh orang di sekitarnya. Tentu itu suatu hal yang indah, bukan Bapak Ibu? Ya. Karena itu gereja memberi contoh, atau Alkitab memberi contoh kepada kita bagaimana gereja itu seperti Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Mereka disukai dan mereka menjadi jemaat yang dari hari ke hari terus bertumbuh. Kenapa? Karena mereka mengikuti teladan Tuhan. Karena mereka mengikuti apa yang Tuhan ajarkan. Karena mereka mempunyai fungsi, mempunyai sifat seperti yang Tuhan inginkan. Jadi, kalau kita jadi jemaat Tuhan, kita mau gereja kita bertumbuh, kita harus mengenal konsep gereja seperti yang terdapat dalam Alkitab. Ya, kita akan mempelajari pada hari ini. Kenapa gereja bisa bertumbuh? Kenapa gereja bisa menjadi baik?
Kenapa gereja bisa menjadi bagus? Oke, kita akan belajar berikutnya, yaitu sifat gereja. Apa sifat gereja? Sifat gereja adalah gereja itu adalah satu, ya. Meskipun terdiri dari berbagai denominasi, ya Bapak Ibu, sekarang kita bisa melihat berbagai macam denominasi di dalam gereja. Khususnya kita tinggal di Indonesia, ya. Ada berbagai sistem gereja, ya. Seperti nanti kita akan pelajari, yaitu episkopal, presbyterian, dan seterusnya. Lalu ada gereja yang tergolong di dalam gereja-gereja yang kita bisa pelajari, ya. Pada secara umum itu gereja, misalkan gereja Injili, lalu ada juga gereja karismatik, ya, yang lebih menekankan pada pengalaman bersama Roh Kudus. Nah, tetapi gereja itu satu Tuhan dan Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus, satu iman kepada Allah Tritunggal, kepada Yesus yang menjadi pribadi yang datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Satu iman, satu baptisan, satu pengharapan, satu dasar ajaran, yaitu apa? Dari Alkitab. Kemudian yang kedua adalah kudus. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Gereja adalah kudus karena dikuduskan oleh Allah dan didiami oleh Roh Kudus. Yang ketiga adalah gereja adalah yaitu umum atau universal. Kita seringkali mengatakan di dalam pengakuan iman rasuli, gereja yang kudus dan am. Am ini artinya adalah umum atau universal, yaitu setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, baik kita di gereja Katolik, baik kita di gereja Protestan, baik kita di dalam gereja yang beraliran Injili atau aliran karismatik, nah kita tergabung, terhisap di dalam jemaat Tuhan secara umum, universal di seluruh dunia. Kita semua adalah gereja yang kepalanya adalah Kristus. Jadi kita, bagi saya Bapak Ibu yang terkasih, kita tidak boleh atau tidak perlu untuk mengatakan gereja ini paling benar, gereja saya terbaik, gereja saya yang paling sesuai dengan Alkitab, dan seterusnya. Itu adalah merupakan sikap yang arogan atau sombong. Jadi, selama kita sebagai orang percaya mau tunduk kepada Tuhan Yesus sebagai Allah, mau mempunyai iman yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat satu-satunya, mau mempelajari Alkitab yang kita pakai sekarang, 39 dalam kitab dalam PL, 27 dalam PB, dan kita taati firman Tuhan itu, dan kita tunduk kepada firman Tuhan itu, maka kita adalah anggota gereja. Tetapi memang untuk memudahkan, kita masuk ke dalam sebuah gereja. Dalam hal ini, misalnya sesuai konteks, kita masuk ke GKKA, Gereja Kebenaran Kalam Allah, Injili, di kota Nunuk. Di kota Makassar, Sulawesi Selatan, jemaat Panakukan selama 5 tahun lebih. Nah, dulu di situ saya bergereja. Nah, mungkin sekarang saya pindah di kota Tulung Agung di Jawa Timur, saya juga bergereja. Ya. Di sini saya bergereja di GKA, Gereja Kristen Anugerah. Nah, jadi waktu kita di gereja, ya kita memang membangun gereja kita. Tetapi waktu kita bertemu dengan orang lain di gereja lain, itu pun adalah jemaat Tuhan Yesus. Mereka sama dengan kita. Sama-sama disebutnya saudara seiman. Ya. Nah, berikutnya kita bicara mengenai gereja. Gambar tentang gereja. Gereja adalah tubuh Kristus dan Kristus adalah kepala gereja. Kalau kita punya gereja, di gereja kita ada hamba Tuhan, dalam hal ini misalnya gembala Pak Amos Lim. Kita perlu tunduk dan taat kepada gembala kita yang menjadi orang yang Tuhan utus untuk melayani kita bersama, untuk memimpin kita secara kerohanian. Nah, ini adalah pemimpin lokal di gereja kita, gembala di gereja kita.
Tapi gembala yang paling tinggi kita semua di seluruh dunia adalah Tuhan Yesus Kristus. Kristus adalah kepala gereja dan kita adalah tubuh Kristus. Gereja adalah suatu organisme yang secara organis bersatu dengan Kristus. Dia adalah kepala dan kita adalah anggotanya. Maka kita perlu menjadi anggota gereja yang berfungsi dengan baik. Bapak Ibu, kita semua adalah manusia yang punya kepala, punya badan, punya 2 tangan, punya 2 kaki. Jadi kepalanya itu adalah di kepala yang kita punya, misalnya ini kepala saya, di dalamnya adalah ada otak. Otak itu mengatur kerja daripada seluruh tubuh untuk berbicara, untuk bergerak, bangun, dan seterusnya. Kepala ini punya fungsi mengatur seluruh tubuh. Tetapi tangan juga harus tunduk kepada kepala. Badan tunduk kepada kepala. Ya, kepada otak kita yang mengatur kita. Waktu ada anggota tubuh yang tidak mau diatur oleh kepala, dalam hal ini mungkin secara spesifik otak, maka anggota tubuh tersebut itu adalah bisa dikatakan anggota yang tidak baik. Misalnya kita pernah dengar ada orang kena kanker. Ya, saya punya beberapa teman yang kena kanker. Ya, misalnya ada orang yang terkena kanker. Ya, kanker nasofaring katakanlah di hidung. Jadi anggota tubuh di bagian hidung itu ada satu zat atau satu benda begitu ya, kanker sel yang tidak menurut kepada perintah otak. Dia melakukan aktivitas sesuka sekehendak hati dia. Dia bisa merusak, dia bisa menghancurkan. Maka apa yang dilakukan? Orang itu berobat ke dokter. Sel kanker itu dimatikan. Kenapa? Karena sel kanker ini tidak bekerja sesuai dengan apa yang seharusnya. Apa yang semestinya. Dia adalah benda asing yang masuk, yang menjadi kanker, yang menjadi penyakit, yang merusak tubuh. Nah, Bapak Ibu, kalau di gereja ada orang-orang seperti ini, ada orang-orang yang merusak, yang tidak mau melayani, yang maunya menang sendiri, itu adalah bukan anggota tubuh Kristus. Dan mungkin Tuhan Yesus akan menghancurkan anggota tersebut, karena itu tidak pada tempatnya. Yang seharusnya. Nah, Bapak Ibu, kita belajar hal ini. Maka sebagai anggota tubuh Kristus, kita perlu menjadi orang-orang yang mempunyai fungsi yang tepat di dalam membangun tubuh Kristus. Ya. Kita sebagai anggota tubuh Kristus, kita melayani di mana Tuhan tempatkan. Kita masing-masing diberikan karunia yang berbeda-beda. Ada orang yang melayani sebagai pemusik karena dia punya karunia bermain musik. Ada orang menjadi pemimpin pujian karena dia fasih untuk membawa suasana jemaat untuk masuk ke hadirat Tuhan. Waktu pemimpin pujian ini bagus sekali tampil di depan, dia menyanyi dengan baik, dia membawa suasana sehingga jemaat itu boleh datang ke hadirat Tuhan. Disiapkan hatinya mendengar firman Tuhan. Dia baik sekali memimpin puji-pujian. Maka waktu dia sudah memimpin pujian, lalu dia sakit kepada hamba Tuhan. Oke, kepada hamba Tuhan dipersilakan menyampaikan firman Tuhan. Jemaat itu sudah siap hatinya untuk mendengar firman. Sehingga ketika firman Tuhan ditabur, maka jemaat itu mendapat firman. Dia pulang membawa firman. Dan kemudian dia bertumbuh secara rohani. Dia menjadi pelayan yang setia. Dia menjadi orang yang membawa jiwa dan seterusnya. Maka di sini kita sebagai orang percaya berbagian satu sama lain. Kita semua mempunyai bagian yang berbeda-beda. Tetapi kita sama di hadapan Tuhan. Kadang-kadang Bapak Ibu kita mungkin berpikir, oh kalau hamba Tuhan lebih hebat. Karena dia bisa khotbah. Dia paham firman Tuhan. Dia bisa menjelaskan firman dengan menarik. Dia bisa menjelaskan firman dengan sederhana dan seterusnya. Tetapi bukan demikian Bapak Ibu. Kita semua mempunyai porsi yang berbeda-beda. Kadang-kadang kita mungkin hanya penyambut. Tetapi penyambut pun dipakai oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu mungkin pernah ketika datang ke gereja dalam suasana hati yang tidak baik. Sedang kesal, ya bertengkar dengan keluarga, dengan suami, dengan istri. Sedang ada masalah keuangan. Tapi ketika melihat penyambut yang ramah, dengan penuh senyum, dia berkata, Pak selamat pagi, Bu selamat pagi.
selamat datang ke gereja, mari kita beribadah kepada Tuhan. Lalu suasana hati kita berubah. Kita menjadi lihat, wah ini baik sekali ya. Penyambutnya itu begitu ramah, sopan, tersenyum dengan baik. Kemudian suasana hati kita berubah ketika masuk ke gereja. Walaupun kita sedang pusing, banyak pikiran, dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa fungsi setiap jemaat dalam pelayan Tuhan, itu semua ada fungsinya. Baik penyambut, pembawa kolektan, pengkhotbah, pemain musik, dan seterusnya. Itulah fungsi kita sebagai tubuh Kristus. Berikutnya adalah gereja sebagai mempelai. Gereja adalah mempelai Kristus. Efesus 5 ayat 32, Wahyu 21 ayat 2 dan 9. Gereja itu adalah sebagai mempelai wanita. Dan Kristus, Tuhan Yesus adalah sebagai mempelai pria. Ini adalah gambaran akhir zaman. Bahwa nanti akan ada datangnya akhir zaman. Ketika pada saat tersebut, dunia akan berhenti. Tuhan Yesus akan datang. Malaikat-malaikatnya akan datang ke dalam dunia. Dan kemudian, iblis dan antek-anteknya akan dihancurkan. Maka Yesus membawa orang-orang percaya, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Semuanya akan mendapat tubuh kemuliaan. Kita semua gereja secara umum universal dan am itu akan mendapat tubuh kemuliaan. Tubuh kita akan diubah. Kalau yang masih hidup, dia akan diubah kemuliaan. Dan semua orang percaya sebagai mempelai wanita. Dan Tuhan Yesus adalah sebagai mempelai yang diumpamakan sebagai mempelai. Berikutnya adalah gereja adalah bait Allah. Rasul Paulus berkata di dalam 1 Korintus 3 ayat 16. 1 Korintus 6 ayat 19. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Kudus diam di dalam kamu? Bait Allah ini menunjuk pada tempat yang kudus dan di sanalah Roh Allah tinggal. Kata kamu menunjuk kepada jemaat secara keseluruhan sebagai bait Allah di mana Roh Allah tinggal di sana. Nah, jadi Bapak Ibu, kita ini adalah bait Allah. Di dalam tubuh kita ada Roh Allah. Maka orang percaya boleh belajar kepada Alkitab untuk menjadi dari hari ke hari semakin kudus. Ya, ada orang seringkali berkata, kita orang Kristen nggak boleh ngerokok. Ya, kenapa? Karena ngerokok itu dosa. Di mana ayatnya? Ini ayatnya Bapak Ibu. Bait Allah, kita dalam tubuh kita adalah bait Allah, jadi jangan dirusak. Tapi kalau kita sungguh-sungguh belajar Alkitab, bukan hanya bait Allah itu kita nggak boleh ngerokok. Tapi kita pun harus olahraga. Ya, Bapak Ibu, di sini siapa yang nggak pernah olahraga? Boleh angkat tangan? Iya. Ya, jadi nggak olahraga itu gimana? Nggak olahraga itu juga adalah merusak bait Allah. Karena Tuhan mau kita menjaga bait Allah. Ya. Kita seringkali dengar hamba-hamba Tuhan itu bukan hamba-hamba Tuhan secara umum ya. Ya. Di gereja Nunukan nggak ada hamba Tuhan seperti ini ya. Hamba Tuhan yang nggak pernah olahraga. Hamba Tuhan 40 meninggal dunia. Baru-baru ini teman saya 46 meninggal dunia. Ya. Jadi kenapa? Karena hamba Tuhan kadang-kadang nggak semua ya. Kadang-kadang terlalu sibuk. Bukan cuma hamba Tuhan mungkin Bapak Ibu ya. Mungkin juga para pengusaha, kita jemaat Tuhan juga mungkin sibuk nggak olahraga. Nah, nggak olahraga itu juga dosa. Saya biasakan seminggu sekali olahraga, naik sepeda, jalan kaki, lari, dan seterusnya. Nah, kita juga kalau tidak mau olahraga, kita pun merusak bait Allah. Karena tubuh kita jadi tidak sehat. Ya, makan nih gitu ya, Bapak Ibu, ada orang makan nggak dijaga. Ya, makan samcen, ya, makan dari sate, soto, ya, siti, ya, semua dimakan Bapak Ibu, ya. Jadi bukan cuma makan daging babi, mungkin makannya daging apa? Daging kepiting, ya, daging monyet, daging ular, kura-kura, semua dimakan Bapak Ibu, ya. Sampai kolesterolnya itu tinggi. Ya. Kolesterol di mana? Nggak ada, Pak.
Babi nggak ada kolesterol. Yang ada di Prodia, nanti waktu cek di Prodia baru ketahuan kok kolesterol tinggi. Udah kolesterol diabetes, udah diabetes jantung dan seterusnya gitu ya. Akhirnya kita cepat ketemu Tuhan Yesus. Ya. Bapak Ibu mau ketemu Tuhan Yesus? Amin. Ya. Biasa kalau saya ngomong di gereja, Bapak Ibu siapa mau ketemu Tuhan Yesus? Angkat tangan semuanya. Mau sekarang? Enggak gitu ya. Akhirnya kita berpikir bahwa jangan sekarang. Tapi kita nggak mau ketemu Tuhan Yesus sekarang. Ya. Tapi kita nggak mau jaga kesehatan. Kita merusak bait Allah. Oke. Berikutnya adalah misi atau tugas gereja. Tugas gereja adalah yang pertama melaksanakan amanat agung. Jadi kita perlu memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Nah, seringkali kita sebagai orang percaya itu berkata seperti ini, kadang-kadang ya, di gereja nunukan nggak ada Bapak Ibu, ya nggak ada yang ngaku. Nah, ayo beritakan Injil. Oh, itu kan tugas hamba Tuhan. Itu tugas Pak Amos sebagai gembala, tugas sama hamba Tuhan, tugas majelis begitu. Nah, sekali lagi kita perlu memahami, mungkin kita pernah mendengar, tugas melaksanakan amanat agung, mengabarkan Injil ada kepada semua orang percaya. Bapak Ibu sekali bilang, oh tugas hamba Tuhan. Ya, kalau gitu Bapak Ibu apakah bukan hamba Tuhan sebagai jemaat? Yang ada hanya dua, hamba Tuhan atau hamba setan. Jadi kalau kita adalah orang percaya, kita adalah hamba Tuhan. Langsung jemaat bilang kayak gini, bukan, kami bukan hamba Tuhan, kami anak Tuhan. Kalau hamba itu, maaf, pembantu gitu ya. Itu pembantu. Saya bukan pembantu, saya anak Tuhan. Ya, anak raja begitu ya. Sama semuanya ya. Jadi konsep hamba Tuhan, konsep anak Tuhan, itu semua sama. Kita ya hamba Tuhan, kita ya anak Tuhan. Tetapi kalau bicara sebagai penginjil, pendeta, Ya. oke, terima kasih. Ya, jadi kita perlu belajar bahwa itu hanya istilah atau istilah-istilah yang dipakai. Hamba Tuhan dalam hal ini pendeta penginjil, dia adalah full timer. Jadi mereka khusus yang melayani Tuhan di dalam gereja, seperti misal dulu suku Lewi dalam perjanjian lama yang melayani bait Allah. Nah, mereka adalah orang-orang yang melayani secara khusus. Tapi tanggung jawab penginjilan kepada semua kita. Bapak Ibu, tua muda, besar kecil. Baik Bapak Ibu sebagai anggota pemuda, anggota remaja, atau Bapak Ibu jemaat biasa, kita semua perlu mengabarkan Injil. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi, itu yang pertama. Yang kedua, mengajar dan membina jemaat. Nah, gereja bertugas mengajar dan membina jemaat. Dalam hal ini dipercayakan kepada hamba-hamba Tuhan, penginjil, pendeta, atau diakan yang mungkin diberi kepercayaan untuk menyampaikan renungan firman, atau guru sekolah minggu yang dipercayakan kepada anak sekolah minggu mengajar dan membina jemaat. Nah, Bapak Ibu, pengajar dan pembina jemaat mengambil tanggung jawab yang berat untuk menyampaikan firman Tuhan, karena tidak boleh salah. Kalau salah, maka itu akan menyesatkan jemaat. Jadi di sini tugas pembina mengajar ini tidak mudah, tidak gampang. Bapak Ibu mungkin mendengar khotbah hari Minggu itu 45 menit. Bapak Ibu boleh tanya kepada hamba Tuhan yang melayani Pak Amos dan rekan-rekan di Nunukan, bagaimana dan berapa lama menyiapkan satu materi firman Tuhan untuk khotbah di hari Minggu 45 menit. Ya, saya rata-rata memakai waktu 8 sampai 12 jam untuk membuat satu khotbah. Belum bikin PowerPoint-nya. Bikin PowerPoint seperti ini yang Bapak Ibu lihat itu mungkin 2 sampai 3 jam. Jadi kami pakai 12 jam. 10 sampai 12 jam untuk buat satu khotbah 45 menit. Nah, jadi mengajar membina ini kita perlu membaca Alkitab berulang-ulang perikopnya, mencari, kemudian kita mengeksegese, ada istilah itu menggali Alkitab, mencari bahasa aslinya, membandingkan tafsiran, menyesuaikan konteks, dan seterusnya. Tapi ini tugas gereja. Gereja perlu memberi makanan kepada jemaat, makanan yang sehat.
makanan yang bergizi, sehingga kerohanian jemaat itu maju. Jadi kita juga bisa mengatakan kepada guru sekolah minggu harus mempersiapkan dengan baik. Jangan karena berpikir, oh guru sekolah minggu hanya mengajar anak-anak. Saya sih berpikir ya bahwa mengajar anak sekolah minggu jauh lebih sulit dibanding berkhotbah kepada jemaat dewasa. Kenapa? Karena anak-anak ini mempunyai jam waktu yang pendek. Mereka hanya punya waktu 15-25 menit waktu untuk berkonsentrasi. Enggak seperti orang dewasa. Orang dewasa kita mungkin punya konsentrasi mungkin bisa 1-2 jam. Setelah itu rehat, baru kita belajar lagi. Ya, saya sedang kuliah Bapak Ibu. Biasa kami mahasiswa kuliah itu 8 jam. Sehari 8 jam belajar. Biasa 2 jam rehat 15 menit. 2 jam lagi rehat 1 jam. 2 jam lagi, 2 jam lagi. Kami bisa belajar sekaligus 8 jam. Tetapi anak sekolah minggu hanya punya waktu mereka 15 menit. Jadi kita bagaimana kita memakai waktu 15 menit. Firman Tuhan itu masuk ke anak-anak dan mereka paham, mereka ngerti apa yang harus mereka lakukan, apa yang mereka harus punya iman kepada Tuhan dan seterusnya. Berikutnya adalah yang ketiga adalah mengutus misionaris. Ya, Bapak Ibu kalau melihat gereja, seharusnya gereja yang sehat itu mengutus misionaris atau paling tidak mendukung dana untuk misionaris. Bapak Ibu, kami Yayasan Hati Sukacita Indonesia itu mengutus misionaris. Tim kami ya ada sepasang suami istri, Pak Sudarmaji, Ibu Pendeta Debbie. Pak Sudarmaji dengan Ibu Pendeta Debbie dulu melayani tahun lalu di gereja GKKA Indonesia Jemaat Surabaya. Ya. Tetapi mereka memutuskan menjadi misionaris, lalu mereka masuk ke yayasan kami untuk mempersiapkan diri melayani sebagai misionaris ke negara Mongolia. Kira-kira 1-3 bulan lagi ini, September, Oktober, atau November ini, akan berangkat ke Mongolia menjadi misionaris penuh waktu. Mereka tinggalkan anak, mereka tinggalkan keluarga, mereka tinggalkan saudara, mengabarkan Injil, menjadi full-timer di negara lain yang bahasanya mereka harus pelajari, yang budayanya mereka harus pelajari, yang tempatnya mereka harus beradaptasi untuk menjangkau jiwa-jiwa terhilang di sana. Nah, Bapak Ibu, kalau gereja tidak mengutus misionaris, siapa yang mengutus Bapak Ibu? Siapa yang mengutus? Mau siapa? Mau pengusaha? Mungkin ada, tapi mungkin jarang sekali pengusaha mengutus. Maka gereja yang sehat perlu mengutus misionaris, atau paling tidak memberikan dana, membantu walaupun sedikit untuk Injil diberitakan di negara, di tempat-tempat terabaikan, di tempat-tempat yang belum ada gereja, di tempat yang belum ada orang percaya. Bapak Ibu bisa tanya kepada Pak Amos, di Indonesia ada 127 suku terabaikan, di mana suku ini di bawah 1% orang percaya. Jadi kalau suku ini ada, misalnya ada populasi 100.000 orang, itu nggak sampai 1.000 itu orang percaya. Jadi masih ada puluhan ribu lagi orang yang belum percaya. Nah, suku seperti ini di Indonesia ada 127. Di negara-negara lain masih ada banyak orang yang belum percaya dan mengenal Tuhan Yesus. Yang keempat, menjadi garam dan terang dunia. Nah, kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu, kita perlu menjadi garam dan terang dunia di mana kita berada. Mungkin ini ada khotbah tersendiri yang bicara mengenai garam dan terang dunia. Yang kelima adalah mengajar dan membina orang percaya menjadi murid Kristus. Ya, kita akan secara cepat karena masih ada banyak slide-nya. Nah, kemudian kita bicara mengenai gereja yang sehat. Oke. Bagaimana gereja bisa menjadi gereja yang sehat? Bagaimana gereja mempunyai kehidupan yang baik? Kehidupan gereja adalah pertama persekutuan Kristen atau koinonia. Nah, kita sebagai orang percaya itu bersekutu bersama-sama di gereja. Maka seperti Ibrani 25 yang dikatakan oleh firman Tuhan, janganlah janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang dibiasakan oleh beberapa orang. Jadi marilah kita giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Artinya, sekarang kita sudah bisa onsite, ya, tentu dengan protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan seterusnya. Kita perlu mempunyai persekutuan Kristen.
Waktu beberapa waktu lalu ya, kira-kira setahun lalu atau 2 tahun yang lalu kita zaman pandemi, ibadahnya online, itu yang hilang adalah aspek ini, aspek persekutuan. Di rumah kita beribadah, ya awal-awal kita ibadahnya gimana Bapak Ibu? Kita buka laptop, kita buka TV, ya pakai YouTube, atau pakai Zoom, nonton di HP. Kita pakai baju yang rapi. Kita sudah mandi duluan. Lama-lama kita pikir, ya kan di rumah ya. Mulai kita pikir, ya udah nggak usah mandi deh, begitu ya. Kan YouTube, siapa sih yang lihat saya begitu ya? Lama-lama kita pikir, ya udah saya pakai daster aja ya. Ibu-ibu pakai daster, ya. Anak-anak remaja pemuda pakai piyama, ya. Belum mandi baru bangun begitu. Kemudian kita lama-lama nggak duduk, ya. Lama-lama baring-baring. Ah ya udah baring-baring ya, capek ngantuk begitu ya. Lama-lama udah baring tutup mata begitu ya. Cuma dengar aja. Dengar itu kadang-kadang bisa ketiduran Bapak Ibu. Nah, jadi itu ibadah secara online sangat sulit Bapak Ibu. Kita kalau ibadah online gitu ya, kita mau mandi dulu dan seterusnya, itu sangat sulit dibanding kita di gereja. Karena kalau di gereja kan kita pasti ketemu orang. Kita pasti dijaga oleh teman kita pasti pakai kemeja dan seterusnya. Ada kemungkinan besar kita di gereja bisa lebih baik. Walaupun di rumah pun bukan nggak berarti kita nggak bisa serius, bisa juga sih. Tetapi di rumah, akhirnya kita kehilangan aspek persekutuan Kristen koinonia. Kemudian pelayanan Kristen diakonia. Nah, gereja punya tanggung jawab. Gereja perlu membantu jemaat yang mengalami kesulitan. Di beberapa gereja, saya nggak tahu GKK Nunukan, tetapi di beberapa gereja punya dana diakonia. Mereka dukung, misalnya dukung sinode. Misalnya punya dana untuk membantu di dalam bencana alam. Misalnya membantu jemaat yang kesulitan membayar uang sekolah. Gereja support. Nah, ini adalah pelayanan Kristen. Kita wajib membantu jemaat kita atau orang-orang yang kesulitan. Ataupun orang yang beragama lain, kita dipanggil untuk menolong mereka. Dipanggil untuk melayani mereka. Yang ketiga adalah pelayanan kesaksian Kristen atau marturia. Gereja mempunyai aspek yaitu bersaksi. Nah, ini adalah aspek di dalam kita menjadi orang yang bersaksi untuk mengabarkan Injil. Kita bersaksi supaya orang datang kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu, bagaimana kita membawa orang ke gereja? Bagaimana kita menginjili orang? Dengan bersaksi. Bapak Ibu cukup datang ke orang yang belum percaya, lalu kemudian bersaksi. Dulu sebelum saya kenal Tuhan Yesus, saya orangnya nakal, saya orangnya jahat, saya orangnya berpikir kotor, saya orangnya pernah mencuri, saya sering berbohong, dan seterusnya. Tetapi sekarang setelah saya mengenal Kristus, hidup saya diubahkan. Saya menjadi orang yang baik, saya menjadi orang yang jujur, saya berpikir dengan kudus, saya mempunyai perkataan yang baik, dan seterusnya. Maka waktu kita bersaksi, kita berkata, kenapa saya berubah? Karena Tuhan Yesus yang menyelamatkan saya. Saya bertobat, saya berubah. Waktu Kristus ditinggikan, dia akan menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Nah, inilah aspek kesaksian marturia. Kita semua adalah tubuh Kristus, ya. Ada kepala, ada bahu, chest, ya. Kemudian ada the arms, ada tangan, ya, lengan. Ada the hands, ada tangan. Ada kaki. Ya. Tubuh Kristus itu apa? Kepalanya adalah Tuhan Yesus. Christ is the head of the church and he is the savior of the body. Jadi Kristus adalah kepala dari gereja dan dia adalah penyelamat dari tubuh. Ada juga ya, ada apa namanya? The chest itu bahu begitu ya. Bagaimana kita melihat di sini di dalam Lukas 16 ayat 22. Ya, diceritakan and it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom. Ya, ini cerita mengenai ada seorang peminta-minta, the beggar ya, pengemis peminta-minta yang meninggal dan dia dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Ya, maksudnya adalah diceritakan bagaimana ini adalah orang yang menopang. Ya, the church itu adalah ya bahwa ini menopang. Ya, bagaimana Abraham itu menopang akan orang yang percaya Tuhan Yesus dan mati, dia diselamatkan begitu. Kemudian ada lengan.
And he took them up in his arms, put his hands upon them and blessed them. Ya, bagaimana dia mengambil mereka dengan tangannya dan dengan tangannya memberkati mereka. Ya, tangan itu adalah tangan daripada tubuh Kristus, lengan dari tubuh Kristus yang memberkati. The hands, ya, the arms itu adalah the love of Christ, ya, kasih Tuhan. Tadi the chest itu adalah pangkuan Abraham. The hands adalah fellowship, kebersamaan. They gave to me and Barnabas the right hands of fellowship. Jadi tangan itu adalah bagaimana kita punya persekutuan yang indah di dalam tubuh Kristus. The feet adalah walking Christians. Bagaimana orang Kristen itu bekerja. How beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Betapa ininya kedatangan kaki yang membawa Injil, yang membawa kedamaian itu dan membawa kesukacitaan, yaitu kabar baik yang diberitakan. Jadi kita gereja ini perlu ada orang-orang yang sebagai kaki. Tanda kutip ini adalah berbicara mengenai tim pembesukan, tim pelawatan. Ya, orang yang membesuk yang belum percaya, orang yang membesuk datang kepada orang yang sakit, mendoakan mereka. Orang yang membesuk jemaat yang mengalami kesulitan, yang sudah undur iman, diajak ke gereja. Ini adalah the body of Christ. Ya, oke. Nah, berikutnya adalah rupa-rupa pengurus di gereja, ya. Ya, ini ada sedikit intermezzo buat kita. Rupa-rupa pengurus di gereja, ya. Ya, gereja ada jemaat yang rajin bekerja, rajin sharing, ya. Ini baik sekali. Dia ke gereja pelayanan, ya sharing begitu ya. Dia suka sharing, baik di gereja dia sharing, ya. Kemudian kepada orang yang belum mengenal Tuhan, dia sharing juga supaya orang mengenal Tuhan itu dan diselamatkan, bawa jemaat ke gereja. Rajin bekerja, malah sharing. Ya, ada juga orang yang suka pelayanan, ya pelayanan aja. Disuruh sharing nggak mau. Disuruh cari jiwa nggak mau, tapi ini juga baik, ya, bukannya nggak baik. Berikutnya malas bekerja, rajin sharing, ya. Dia malas pelayanan, tapi dia suka sharing, ya. Sharing di gereja, sharing bawa jiwa, begitu ya. Cukup, ini cukup. Malas bekerja, malas sharing. Nah, ini jemaat yang datang ke gereja, dia datang, dengerin khotbah, pulang, udah. Pelayanan mau nggak, Pak? Aduh, nanti dulu ya. Bawa jiwa dong, Pak. Oh, nanti dulu. Nah, ini penonton. Ini tipe jemaat penonton, ya. Nah, ada yang malas bekerja, suka mengeluh. Nah, di gereja ada yang datang ke gereja, dia malas-malasan, mengeluh. Khotbahnya nggak bagus, ya. Jemaatnya nggak bagus, ya. Gerejanya nggak bagus, ya. Ini membosankan. Ini tipe jemaat yang membosankan, ya. Lalu ada jemaat malas bekerja, suka ribut. Nah, ini namanya provokator, Bapak Ibu, ya. Di jemaat GKK Nunukan nggak ada. Ini contoh dari gereja lain, Bapak Ibu. Ya, saya mencontoh dari gereja lain. Malas bekerja. Di gereja nggak pernah pelayanan. Suka ribut. Ya, di gereja dia bikin ribut, bikin pusing. Ya, ngomel terus sama hamba Tuhan. Begitu. Dia bilang, Pak Amos, kenapa kok khotbahnya nggak bagus ya? Begitu ya. Suka ribut. Ya, sama jemaat lain ribut terus. Begitu ya. Ntar pinjam uang. Ntar cari pekerjaan. Begitu ya. Dan seterusnya. Ini bikin pusing. Ya. Ada lagi jemaat suka ribut, suka mengeluh, ya. Tadi udah bikin ribut, dia mengeluh, ya. Ini apa, Bapak Ibu? Ini temannya setan, Bapak Ibu, ya. Sekali lagi, di gereja Nunukan nggak ada, ya. Nanti ada lagi jemaat datang ke gereja, mukanya suram, pulang mukanya seram, gitu ya. Ini apa ini ya? Ini apa, Bapak Ibu? Ya, ini kurang baik, ya. Oke. Nah, jadi gereja itu adalah gereja yang sehat itu perlu punya beberapa hal, yaitu 60% jemaatnya adalah aktivis. Nah, Bapak Ibu, pengurus gereja, majelis boleh melihat bagian ini, ya. Nanti kalau perlu, materinya saya bisa kirimkan ke jemaat untuk dipelajari kembali. 60% jemaat adalah aktivis. Contoh, kalau jemaat ada 100, 60% itu aktivis. Pelayan Tuhan, majelis, diaken, kemudian jadi pemusik, dia jadi pengurus komisi, dan seterusnya aktivis. 60%, ini sehat. 60% PI. Kalau udah jemaat 100, 60% PI. Wah, Bapak Ibu, bisa nggak begitu ya? Saya dulu
pelayanan di gereja, ya saya nggak sebut nama gerejanya, mungkin saya rasa, mungkin kalau dikatakan 60%, mungkin enggak sih ya. Paling 1-2% begitu ya. Paling 5% udah bagus kalau bisa PI, 5% jemaat. Ini 60. Harusnya gereja saya adalah 60% PI. Ya. Kapan-kapan Bapak Ibu boleh juga, kami punya di Yayasan HSI punya modul namanya filosofi misi. Itu buku yang kami tulis, kami publikasikan. Ya, saya dengan Pak Hendra bikin buku filosofi misi, itu ada modulnya. 4 kali pertemuan. 4 kali pertemuan, satu pertemuan itu 1,5 jam. 4 jam itu bicara mengenai filosofi misi. Itu bagus sekali. Kami sudah pernah pakai di beberapa gereja, untuk beberapa gereja mengundang kami untuk bicara filosofi misi. Itu bagus sekali materinya. Dengan materi itu diharapkan jemaat itu mengerti filosofi misi secara holistik dari firman Tuhan, dan bagaimana itu dipraktekkan, dan bagaimana itu diaplikasikan kepada gereja, dan bagaimana itu jadi program gereja. Kemudian 60% jemaat membawa keluarga ke gereja. 60% jemaat dalam gereja seperti keluarga. Bapak Ibu merasakan nggak gereja GKKA Nunukan itu adalah gereja, itu adalah keluarga kita sendiri. Kalau Bapak Ibu merasakan, Bapak Ibu akan nyaman ke gereja, senang ke gereja. Kalau ke gereja tuh senang sekali. Wah, aku mau ke gereja nih, besok minggu aku senang sekali. Wah, hari ini aku mau ke pembinaan di gereja, aku senang sekali. Gereja ini keluarga saya. Teman-teman gereja ini saudara saya loh, begitu. Nah, kalau itu bagus. Kalau itu yang kita rasakan itu bagus. 60% persembahan mengcover operasional. Ada gereja. Sudah 100% pun dari keuangan gereja nggak mengcover, kurang. Akhirnya mungkin ada gereja yang akhirnya ada pengurus gereja bilang, ya sudahlah, kalau kurang saya tobokin bulan ini. Misalnya gitu loh Bapak Ibu ya. Ini contoh misalnya. Jadi 60% itu bisa untuk mengcover operasional. 40% nanti untuk simpanan, untuk pembangunan, dan seterusnya. Ya. Kemudian 60% terdiri dari generasi muda, yaitu di bawah 45 tahun. Kalau ada jemaat di bawah 45-60%, artinya gereja ini bisa ada masa depan. Ya, saya baru-baru ini kami rapat Bapak Ibu kami melayani 6 gereja, 6+2, 8 gereja pedesaan. Waktu kami pertemuan hamba-hamba Tuhan ya beberapa lalu, kemudian dipikirkan, oh kita harus buat modul untuk PI, ya. Bagaimana kita bisa buat modul untuk pengabaran Injil? Karena jemaatnya tua-tua, 50 tahun, 55 tahun. Nah, kalau mereka meninggal dunia, gereja tutup dong, gitu, habis. Nah, kita perlu PI. Nah, tapi waktu kita bicara ini, kita berpikir terlambat. Karena kita pikirnya sekarang. Kenapa nggak dari dulu? Nah, Bapak Ibu perlu berpikir, gereja perlu maju. Gereja perlu mengabarkan Injil. Generasi tua akan menua, dan mereka akan tidak bisa pelayanan lagi. Kalau Bapak Ibu di gereja, di jemaat, di gereja itu udah tua-tua semuanya, nggak bisa pelayanan, nggak bisa PI, akhirnya gereja akan mati begitu kalau tidak PI. Tapi juga jangan karena kita PI, karena kita butuh orang-orang muda, enggak juga. Oke, ini wabah penyakit di Indonesia ya, gereja di Indonesia. Kudis, kurang disiplin, ya, kurang rapi, kerja asal, jadi tidak maksimal, ya. Tumor, tukang molor, suka menunda pekerjaan, jadi tidak produktif ya. Asma, asal masuk. Diabetes selalu suka mengeluh dan negatif thinking begitu ya. Ya ini hanya intermezzo ya, jangan ada seperti itu penyakitnya. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar ini yang diminta kepada saya secara singkat Bapak Ibu. Nanti materinya saya akan kasih. Nah, macam-macam pemerintahan gereja ya. Yang pertama adalah gereja Presbyterian, gereja Calvinis yang kekuasaan tertinggi ada di tangan penatua. Ya, penatua ini adalah diaken, penatua diaken gitu ya. Nah, gereja Presbyterian ini itu adalah dari segi pengajaran mereka mengikuti pengajaran John Calvin. Mereka ada baptisan anak, penggunaan mazmur dalam nyanyian, dan doktrin predestinasi dalam pengajaran. Kekuasaan tertinggi di gereja Presbyterian ini adalah di tangan penatua. Bahasa Indonesia, presbiter itu adalah dalam bahasa Yunani, presbuteros. Itu dalam bahasa Yunani, terbagi di dalam 2 golongan, yaitu penatua yang mengajar, pendeta, dan penatua yang memimpin. Nanti kalau di GKY itu ada namanya itu penatua khusus, ya, sebelum dia jadi pendeta. Nah, ini adalah istilah-istilah.
Bersama-sama kedua golongan penatua ini, mereka adalah majelis gereja yang bertanggung jawab dalam menegakkan disiplin, memelihara jemaat dalam menjalankan misi gereja. Contohnya apa? Sinode GPIB, Sinode GKI, Sinode GMIT, Sinode GMIM, Gemim, Gereja Masehi Injil Minahasa itu di Manado ya. Kedua, gereja kongregasional. Pemerintahan gereja yang berpusat pada jemaat atau gereja lokal. Nah, kongregasional ini apa? Ini adalah pemerintahan yang berpusat pada jemaat atau gereja lokal. Ini kalau Bapak Ibu lihat sejarah, pertama kali di perkumpulan di Skotlandia pada tahun 1557. Mereka menyebut diri mereka Congregation of the Lord. Ya, persetujuan itu diambil dari keputusan dari umat atau kongregasi. Dengan kata lain, gereja kongregasional adalah gereja yang keputusan tertinggi itu di tangan umat, di tangan jemaat. Mereka menekankan otonomi dan demokrasi. Contohnya apa? Contohnya yang menurut kitab di Indonesia ini adalah GPDI, Gereja Protestan di Indonesia. GPDI itu adalah jemaat gereja kongregasional. Mereka di ADART-nya itu gereja kongregasional. Ketiga, gereja episkopal. Ya, nah gereja episkopal ini adalah merupakan satu bentuk pemerintahan yang bersifat hierarkis, di mana pemimpin setempat adalah uskup, dalam bahasa Yunani episkopos, artinya penilik jemaat. Bermula dari gaya pemerintahan Roma Katolik, ya. Jadi gereja Roma Katolik, gereja Ortodoks Timur, gereja Ortodoks Oriental di dunia ya, gereja Metodis, HKBP itu gereja episkopal. Pemimpinnya itu kalau di Katolik kan ada kardinal, lalu paling tingginya paus secara dunia. Jadi pemimpinnya itu adalah hamba Tuhan, kepemimpinan tertinggi. Ya, jadi contohnya di Indonesia gereja Metodis, tadi HKBP, kemudian gereja Hokimtong itu juga gereja episkopal. Kalau Bapak Ibu mungkin dengar dari teman yang di gereja Hokimtong, Hokimtong itu kan ada di berbagai kota ya, termasuk Singapura sama Amerika. Saya juga bekerja di gereja Hokimtong. Itu adalah episkopal secara pemerintahan gereja. Lalu gereja GRII ya, Gereja Reform Injil Indonesia di Jakarta ya, di Kemayoran, itu pun adalah gereja episkopal. Kekuasaan tinggi adalah di pendeta. Pendeta itu yang paling tinggi itu dia yang mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam gereja. Oke, berikutnya gereja apa? Gereja Presbyterian Sinodal. Nah, ini Presbyterian Sinodal ini adalah salah satu bentuk pemerintahan gereja berdasarkan kepemimpinan, ya. Kepemimpinan penatua dalam suatu dewan. Jabatan penatua atau presbiter secara harafiah berarti dituakan oleh sesepuh. Nah, ini ada presbyterian, tapi juga ada sinodal. Jadi sinodal itu adalah, istilah sinodal itu adalah sistem di mana gereja dipimpin oleh persidangan para pejabat gerejawi yang disebut sinode. Persidangan sinode adalah instansi tertinggi yang keputusannya harus dilaksanakan oleh jemaat-jemaat yang tergabung dalam sinode tersebut. Ya. Jadi gereja Presbyterian Sinodal ini adalah, contohnya di Indonesia adalah gereja-gereja Chinese, ya, Chinese. GKY, Gereja Kalam Kudus, ya, gereja kita ini juga GKKA juga ini Presbyterian Sinodal. Bapak Ibu kalau cek di ADART, karena dulu saya adalah pengurus MPH, ya dulu waktu di GKKA, itu di Panakukang saya pengurus MPH. Jadi saya adalah sebagai majelis pekerja harian, pengurus sinode saya. Waktu itu saya sebagai wakil ketua misi dari GKKA Indonesia, seluruh Indonesia, membawai 70 sekian gereja GKKA dan berapa puluh lagi pos-pos PI begitu ya. Nah, jadi kalau kita cek di ADART GKKA, Gereja Kebenaran Kalam Allah, maka disebut Gereja Presbyterian Sinodal. Jadi di gereja-gereja lokal, di Nunukan, di Tarakan, di Surabaya, Makassar itu punya pemerintahan. Tapi juga ada sinodal, ada sinode. Nah, kemudian ada juga GPKRIS, ya, GPMI, kan kita kan, ini kan CFMU. CFMU itu kan Chinese Foreign Missionary Union itu kan bikin tiga sinode. GKKA, GPMI, dan GPKRIS.
sekarang ketuanya itu dari ketua sinode ini apa GP Kris ya. Jadi itu Pendeta Sugeng Haryono itu ketua sinode CFMU, ketua CFMU sorry, 3 sinode. Nah, GPIL ya, Gereja Protestan Indonesia di Luwuk ya, Luwuk, Gepil gitu. Banyak. Tapi sebenarnya Gereja Kimtong juga sebenarnya juga ada Presbyterian Sinodal juga ya, karena mereka punya sinode juga. Tapi mereka punya kepemimpinan episkopal. Ya kadang-kadang jadi gereja itu sekarang sudah tercampur Bapak Ibu ya. Ini ada beberapa gereja yang nggak murni. Seperti misalnya Reform pun sebenarnya dia Presbyterian Sinodal, tapi dia punya kepemimpinan apa? Episkopal. Nah, tercampur sebenarnya ya. Jadi kayak gereja Reform, gereja Kimtong itu sebenarnya tercampur antara Presbyterian Sinodal kan ada sinodenya, tapi juga episkopal secara pemerintahan secara otonomi di dalam gereja tersebut gitu ya. Oke. Berikutnya adalah gereja evangelikal. Adalah istilah yang biasanya merujuk kepada praktik-praktik dan tradisi-tradisi keagamaan terdapat dalam agama Kristen Protestan konservatif. Evangelikalisme dicirikan oleh penekanan pada penginjilan, pengalaman pertobatan secara pribadi, iman yang berorientasi pada Alkitab, dan keyakinan tentang relevansi iman Kristen pada masalah-masalah kebudayaan. Evangelikal melintasi denominasi gereja, karena paham evangelikal terdapat di dalam hampir semua denominasi gereja, antara lain gereja Reform, gereja Metodis, gereja Lutheran, gereja Moravian, gereja Pentakosta, gereja Baptis, dan bahkan gereja karismatik pun adalah sebenarnya gereja evangelikal. Ini maksudnya adalah aliran Injili gitu loh. Evangelikal itu kan dari kata evangelion gitu kan ya. Maksudnya Injil, Injil, evangelikal. Yang terakhir adalah gereja karismatik. Ya. Gereja karismatik itu adalah gereja yang mempunyai yaitu ciri-ciri khas Pentakostalisme, khususnya dalam hal karya-karya roh, seperti yang tercatat dalam Alkitab. Nah, jadi gereja ini pada awalnya bersifat antidenominasi dalam gereja utama Protestan dan Katolik. Banyak kaum karismatik dari gereja-gereja yang baru di Indonesia. Nah, karismatik ini contohnya siapa? Ada misalnya gereja Mawar Saron, CWS, ya karismatik worship service, Betani, GBI, Bethel, ya. Kemudian Abba Love Ministry, GTI, GBT, Bethel Tabernacle, GKII, GJKI, banyak begitu ya. Banyak gereja yang bersifat karismatik atau gerakan karismatik. Kuncinya mereka itu biasanya berbahasa roh. Menekankan pengalaman bersama dengan Roh Kudus. Oke. Nah, tadi itu terakhir. Sekarang penutup ya, Bapak Ibu. Nanti penghabisan ya. Mohon kesabarannya. Nah, kemudian bagaimana kita memajukan gereja? Secara singkat saya akan ceritakan. Nah, mungkin kita berpikir, wah, ngapain sih saya dengar seminar hari ini, kita adalah gereja, saya tahu kok gereja, saya ini orang Kristen, saya ini punya gereja, dan seterusnya. Kenapa? Apa pentingnya apa? Nah, ini yang mau ditekankan. Salah satunya adalah cerita mengenai Kung Fu Boy. Loh, kok bahas komik ya? Enggak, Bapak Ibu. Kita mau belajar hal yang kita bisa aplikasikan. Nah, saya mau mengatakan kepada kita sekalian, Bapak Ibu. Kung Fu Boy itu ada tokoh komik ya, mungkin dulu kita pernah baca ya Bapak Ibu yang generasi seumur saya, itu umur 30 lebih, itu pasti pernah baca Kung Fu Boy, atau pernah dengar minimal Kung Fu Boy itu komik, ya cerita tentang petualangan Chin Mi, bagaimana dia bertualang ya, mengalahkan musuh-musuh dan seterusnya. Kung Fu itu, Chin Mi itu punya namanya pukulan satu jurus, ya. Dia punya pukulan satu jurus itu pukulan yang dia latih berulang-ulang. Dia latih pukulan itu berulang-ulang berkali-kali dalam waktu yang lama, bertahun-tahun sampai dia hebat sekali. Kalau dia pukul pakai pukulan satu jurus ini, musuhnya sehebat apapun kalah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita menjadi orang Kristen, kita perlu yang namanya tanda kutip pukulan satu jurus. Apa itu pukulan satu jurus? Kita di gereja Bapak Ibu, kita lakukan hal yang sama berulang-ulang dengan tekun. Contoh,
kita baca Alkitab. Berapa banyak kita dengar di gereja, di mimbar, hamba tuh selalu bilang, Bapak Ibu, yuk baca Alkitab, yuk baca Alkitab. Kenapa diulang-ulang? Karena kita kadang-kadang nggak tekun, kita kadang-kadang lupa baca Alkitab. Bapak Ibu, pernah nggak kita lupa baca Alkitab? Mungkin pernah. Kita nggak setia. Nah, pukulan satu jurus adalah bicara bagaimana kita setia ikut Tuhan di gereja. Baca Alkitab, oh saya sudah baca 10 kali, Pak. Oh saya sudah baca 30 kali, Pak. Tapi firman Tuhan berkata apa? Baca setiap hari. Kamu mau sudah hafal, kamu mau sudah sering, perintahnya adalah Tuhan mau kita baca setiap hari. Berdoa. Oh Pak, saya sering berdoa, Pak. Tiap hari saya berdoa loh, Pak. Saya sudah puluhan tahun berdoa. Perintahnya adalah setialah berdoa. Kamu mau orang yang sudah hebat. Kita sudah menjadi majelis berpuluh-puluh tahun, pendeta berpuluh-puluh tahun, tetap kita perlu berdoa, baca Alkitab, melayani. Oh, saya sudah melayani. Oh, saya pelayan Tuhan yang rajin. Tetap kita harus melayani. Mengabarkan Injil. Oh, yang itu jarang, Pak. Karena kita harus mengabarkan Injil. Jadi kita harus jadi orang Kristen yang setia, Bapak Ibu. Inilah pelajarannya dari Chin Mi, pukulan satu jurus. Dengan demikian, kita jadi orang Kristen yang bertumbuh dengan baik. Seperti Mazmur pasal 1. Berbuah pada musimnya. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Berbuah pada musimnya. Kita bisa bawa jiwa, pelayanan kita dirasakan oleh orang di sekitar kita. Itu artinya pukulan satu jurus. Oke. Kita akan mempelajari ya hari ini 4 poin terakhir. Yang pertama, pancarkanlah kasih Allah kepada sesama. Matius 2:29. Nanti kita bisa baca di rumah. 1 Korintus 13. Bapak Ibu, mari kita mempunyai kasih kepada jemaat Tuhan. Kita perhatikan mereka yang susah. Kita doakan mereka yang dalam keadaan sakit dan seterusnya. Pancarkanlah kasih Allah kepada sesama. Yang kedua, bertumbuh di dalam menjadi murid yang dewasa rohani. Bapak Ibu, kalau kita dewasa rohani, itu beda pikirannya. Kalau kita sudah dewasa rohani, kita akan ke gereja dengan rajin. Walaupun hujan, panas, capek, susah, kita ke gereja. Kita sekarang sedang sibuk, tetap kita ke gereja pelayanan. Walaupun kita sibuk, kita atur waktu dengan baik. Bertumbuh menjadi orang yang dewasa rohani. Nanti kita baca di rumah ya, Ibrani 5 ayat 14. Berikutnya adalah perkembangkanlah pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Mari kita melayani Tuhan. Ya, Bapak Ibu, sebagai orang percaya kita melayani Tuhan seperti Kristus melayani jemaat Tuhan. Ya. Kita melayani Tuhan di gereja. Nah, sekarang kita coba, saya mau kita berkomitmen Bapak Ibu. Mungkin di antara kita yang hadir, ada yang belum pernah pelayanan. Melalui pembinaan jemaat pada hari ini, kita adalah gereja. Yuk komitmen yuk. Nanti Pak Amos boleh cek kepada jemaat yang hadir pada hari ini. Siapa yang belum pelayanan? Yuk, tadi sudah dengar yuk. Dari penginjil Anton, kita mau melayani Tuhan. Bapak Ibu yang sudah pelayanan, mari pelayanan dengan lebih giat. Yang belum mengambil pelayanan, yuk ambil satu aja pelayanan di gereja. Misalnya, Pak, saya mau pelayanan Pak Amos. Jadi apa? Pemimpin pujian. Oke, dilatih dong. Dilatih dulu. Nah, Pak, saya mau pelayanan. Jadi apa? Saya jadi pengurus di gereja. Ya udah, jadi pengurus. Rapat, kembangkan gereja. Pak, saya mau pelayanan. Jadi apa? Saya bisa pelayanan apa ya? Nanti Pak Amos akan kasih tempat pelayanan yang cocok. Oh, kamu misalnya pelayanan jadi kolektan dulu ya. Jadi anggota kolektan. Kamu nanti pelayanan atau jadi penyambutan. Pelayanan. Yang keempat adalah mengabarkan Injil adalah kunci gereja yang maju. Gereja akan bunuh diri kalau tidak mau mengabarkan Injil. Gereja pelan-pelan akan mati. Bapak Ibu, terutama saya mau bicara kepada para hamba Tuhan, para diaken. Kalau kita nggak mau mengabarkan Injil, kita akan bunuh diri, Bapak Ibu. Gereja kita pelan-pelan akan mati. Kenapa? Karena tidak ada jiwa-jiwa baru dimenangkan dari tahun ke tahun. Gereja yang sehat adalah gereja yang setiap tahun jemaatnya bertambah. Bukan daripada gereja lain kita ambil, bawa ke gereja kita. Tapi kita mau gereja kita bertumbuh dari orang-orang yang belum percaya, menjadi percaya, dibaptis, diselamatkan, dan menjadi warga gereja. Oke. Kemudian,
ini adalah cerita penutup buat kita sekalian Bapak Ibu, sebelum nanti mungkin kalau ada sesi tanya jawab. Bapak Ibu, dulu sebelum di Panakukang, saya pelayanan di sebuah gereja yang bernama Gereja Kristen Protestan Jambi. Di sana saya bertemu dengan seorang diaken, ya ketua diaken, ketua majelis. Namanya adalah Bapak Lukasim, yang beberapa tahun terakhir diangkat menjadi penatua. Ya, saya melayani di Gereja Kristen Protestan Jambi, gereja Chinese tertua, terlama, terbesar di kota Jambi. Jemaat kami ada sekitar 800 jemaat dewasa saja. Kalau sama anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja ada 1000 jemaat. Itu jemaat yang kami layani. Jadi di sana ada seorang bapak bernama Pak Lukasim yang sudah melayani selama puluhan tahun. Karena bapak ini begitu baik orangnya. Saya seorang penulis, saya bilang gini, Pak, saya ngomong pertama kali bilang gini, Pak Lukas, Bapak hidupnya luar biasa, Bapak melayani Tuhan dengan begitu baik. Yuk Pak, bikin buku biografi Bapak, kisah hidup Bapak. Dia bilang apa? Bapak Ibu terkasih. Dia bilang, penginjil Anton Chuantau, karena ini gereja berbahasa Mandarin ya, Bapak Ibu. Jadi bilang, Anton Chuantau, puyung lah. Oh puyau, saya nggak mau. Oke. Setelah sekian bulan saya bilang, ini Bapak ini rajin sekali ya pelayanannya. Rajin sekali Bapak Ibu. Kenapa? Karena Bapak ini, saya lihat ya, puluhan tahun jadi ketua majelis. Puluhan tahun jadi diaken. Ya, puluhan tahun khotbah dan seterusnya. Nanti saya akan ceritakan berapa banyak dia melayani. Tapi orangnya rendah hati gitu, nggak sombong. Akhirnya kali kedua saya bilang, Pak, bikinnya Pak, kisah hidup Bapak, saya pengen nulisin, saya yang tulis nanti Pak, nanti kita cetak bukunya Pak, kita bisa jadi berkat bukunya buat orang lain. Terus dia bilang apa Bapak Ibu? Dia bilang, puyau lah, saya nggak mau buat apa. Saya ini orang biasa kok, buat apa kisah hidup saya dibukukan buat apa? Setelah berapa bulan, saya tuh sudah doa sama Tuhan Bapak Ibu. Saya doa sama Tuhan gini, Tuhan, ini orang luar biasa Tuhan. Saya pengen catat kisah hidupnya dia Tuhan. Saya pengen hidup dia jadi buku Tuhan. Lalu buku ini akan dijual. Bukan dijual, sorry Bapak Ibu. Dibagi ya, nggak perlu jual deh. Dibagi kepada orang-orang. Semoga ada orang yang akan berbaik hati mau menjadi donatur bagi buku ini. Akhirnya kali ketiga saya bilang, Tuhan, kasih tanda Tuhan kalau kali ketiga ini nggak mau ya sudah berarti nggak usah buat buku ini. Akhirnya saya bilang, ngomong lagi, Pak, saya sudah doa loh Pak sama Tuhan. Kenapa Anton Chuantau? Oh tahu kau kayak ini. Oh ya ke cuo ikesu ya, nite sengpo ya. Oh, saya mau nulis tuh kisah hidup Bapak dari lahir sampai sekarang kata saya. Akhirnya dia bilang, udah saya doa dulu sama Tuhan ya. Berapa lama? Kasih saya 2 minggu. Oke. Nah, akhirnya setelah 2 minggu saya bilang, Pak, bikin buku Bapak ya. How te? Keilah. Dia bilang, boleh, silakan. Akhirnya saya wawancara Bapak Ibu. Saya cari waktu Bapak Ibu, sibuk sekali orang ini Bapak Ibu. Susah sekali. Saya wawancara. Akhirnya terbitlah buku ini. Aku Hanyalah Hamba. Kisah hidup dan pelayanan Lukasim. Ini buku ini saya yang tulis. Ya ini bukunya ada. Ini di tangan saya kasih bukunya. Ini bukunya sudah terbit ya. Ini terbit tahun 2013. Cetakan pertama 2013 Desember, cetakan kedua Mei 2014. 2 kali cetak 1000 sama 5. Kalau nggak salah 1000 sama 500. 1500 buku ini bukunya tinggal sedikit, tinggal 2 saya punya ini buku ini. Nah, yang menarik Bapak Ibu dari cerita ini adalah ini buku ke-7 yang saya tulis. Jadi kisahnya ini adalah di dalam satu pengantar buku ini dikatakan dalam hidup saya telah melayani sebagai guru sekolah minggu 10 tahun. Ini satu orangnya Bapak Ibu, ini kisah nyata. Setelah melayani menjadi guru sekolah minggu remaja 30 tahun. Saya menjadi anggota majelis selama 48 tahun. Bapak Ibu mungkin ada ya yang jadi majelis selama 48 tahun, mungkin ada, tapi mungkin nggak banyak di Indonesia, bahkan di dunia. Saya menjadi ketua majelis 20 tahun. Ya, jadi dia sudah jadi ketua majelis selama 20 tahun. Saya khotbah selama 57 tahun. Bapak Ibu, mungkin Pak Stephen Tong mungkin segitu, mungkin puluhan, mungkin 60-70 tahun khotbah dan masih khotbah. Tapi Pak Lukasim ini juga masih khotbah. Dia sudah khotbah selama 57 tahun. Dan melayani paduan suara selama puluhan tahun. Dan memimpin kelas katekisasi selama 20 tahun. Dulu GKPJ selama berapa puluh tahun itu nggak ada hamba Tuhan. Jadi
Pak Lukas ini ngajar juga katekisasi, mendampingi hamba Tuhan yang mungkin penginjil sedikit, atau mungkin juga panggil juga hamba Tuhan luar untuk khotbah atau melayani Tuhan. Nah, tetapi dia berkata seperti ini kalimatnya Bapak Ibu dalam buku ini ya. Saudara mungkin ada dari Anda yang merasa heran, mengapa saya begitu rajin melayani dari dulu sampai sekarang? Saya melayani bukan karena saya merasa hebat. Sebaliknya, saya merasa tidak layak. Saya orang berdosa, tidak punya pendidikan yang tinggi, tetapi Tuhan memakai saya orang yang tidak layak untuk melayani pekerjaan Tuhan yang besar. Itu saja kebanggaan saya dalam melayani. Segala kemuliaan hanya bagi Dia saja. Amin. Mari kita berdoa menutup sebelum nanti akan ada tanya jawab. Saya rindu kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pembinaan jemaat pada hari ini mengenai kami adalah gereja. Oh Tuhan, hamba tidak tahu jemaat di Nunukan seperti apa kondisinya. Tetapi hamba berdoa untuk kami jemaat di gereja Nunukan. Ya Tuhan, berilah kami hati yang mengasihi gereja kami GKKA Nunukan. Berilah kami hati yang mau melayani Tuhan dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Berilah kepada kami hati yang rela berkobar-kobar, mengabarkan Injil, membawa jiwa-jiwa bagi gereja kami GKKA Nunukan. Kalau kami menjadi anggota gereja, bukan karena kami hebat, bukan kami layak diselamatkan, tapi kami adalah orang berdosa yang tidak layak, tetapi Engkau layakkan kami. Karena itu Tuhan, sudah sepantasnya kami mengabdi kepada Engkau Tuhan Yesus di gereja kami yang Kau telah tempatkan selama ini, yaitu di GKKA Nunukan. Ya Tuhan, berkati Pak Amos Lim beserta dengan seluruh hamba Tuhan, diaken dan jemaat Tuhan terus maju di dalam menjadi gereja yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saya serahkan waktu kepada Pak Amos Lim dan rekan-rekan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom. Ya, terima kasih Pak Anton. Apakah suara saya kedengaran? Oke ya, terdengar ya Pak ya. Baik. Nah, mari kita berikan salam kasih, tepuk tangan bahwa kita sudah diberkati. Ya. Saya tadi mencatat beberapa poin yang sangat indah. Itu seperti nubuatan itu ya. Yang tentang tugas gereja gitu ya. Tadi dikatakan gereja itu harus menjadi garam dunia. Gereja harus seperti kayak mempelai Kristus. Itu adalah ternyata jadwal khotbah untuk bulan September. Padahal kita nggak janjian loh sama Pak Anton. Bisa nyambung. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan? Boleh angkat tangan? Ada pertanyaan? Iya. Ini artinya tidak ada pertanyaan, sudah jelas ya. Besok ulangan ya. Nggak bisa jawab, nggak naik kelas ya. Ya. Baik, ada pertanyaan? Mungkin dari Ibu Jenny, Pak Trisno, Pak Jeffrey. Nggak jelas. Ada yang belakang? Ada yang bertanya? Oh, tidak ada ya. Saya seperti dengar suara. Ya, baik. Terima kasih Pak Anton. Mungkin ini jemaat masih sedikit mencerna. Biasanya nanti akan muncul
pertanyaan-pertanyaan nanti akan saya kembalikan ke Pak Anton melalui WA aja gitu Pak ya. Oke, baik. Terima kasih. Nah, ini adalah salah satu bentuk pembinaan yang nanti ke depan kita akan usahakan, tapi kan sekarang sudah bulan Agustus ya. Jadi fokus kita berikutnya adalah pembinaan untuk calon guru sekolah minggu. Dan bagi yang masih ingin mendaftar jadi guru sekolah minggu, tentu saja kami sangat sukacita. Mungkin Citra ya, Citra boleh bergabung juga jadi guru sekolah minggu di kemudian hari ya, sehingga kita bisa melayani. Oke ya.